33. Kamu ini manusia Joanna, sampai kapan kamu akan hidup sendiri seperti ini? Suara elang meninggi menatap Joanna dengan tajam. Lalu apa pedulimu? Jawab Joanna. Aku membencimu dengan semua tingkah lakumu. Apa susahnya kamu bilang kesusahanmu padaku? Kamu tak akan bisa hidup sendiri. Kamu butuh orang lain, Joanna, tegas elang dengan jengkel. Joanna tertunduk, seketika butiran air mata turun membasahi wajahnya, namun tak ada sedikitpun suara yang keluar dari mulutnya. Percayalah padaku Joanna, aku memang belum bisa setegar dirimu, namun aku bukan lelaki yang suka mengumbar cerita orang lain. Aku putus asa, ucap Joanna pelan. Aku ingin tegar, namun saat ini aku menyerah. Semua terasa berat bagiku, kadang aku ingin menyalahkan Tuhan yang membuat takdirku seperti ini. Namun apa hakku untuk itu, bahkan nyawaku saja sudah Tuhan kasih gratis agar aku bisa hidup di dunia ini, ucap Joanna dengan suara pelan. Selama hidupnya, baru kali ini Joanna menceritakan semua kesedihan dan keluh kesahnya pada orang lain, yaitu pada elang, lelaki yang baru saja dia kenal. Elang menghembuskan napasnya dengan kasar, kepalanya dia sandarkan pada sandaran kursi mobilnya. Lupakan ucapanku tempo hari, ucap elang. Aku tidak menyukaimu, aku hanya merasa kamu adalah orang yang paling peduli kepadaku saat ini, sambung elang. Aku tidak merasa memperdulikanmu, celoteh Joanna menepis anggapan elang. Terserah apa katamu, yang pasti aku nyaman di dekatmu. Sekarang kamu adalah pesuruhku, aku telah membelimu dari rentenir itu, tutur elang sambil menoleh Joanna. Membeli. Joanna mengulang kata-kata elang. Plak. Joanna memukulkan tangannya pada lengan elang. Kamu pikir kamu siapa? Lagi pula aku tak memintamu membayar semua hutang-hutangku, jelas Joanna dengan mencemberutkan bibirnya. Kamu tak perlu membayar hutang-hutangmu, aku hanya perlu kamu, imbul elang yang masih menancapkan tatapannya pada Joanna. Maksudnya, Joanna mengernyitkan alisnya menatap tajam mata elang. Jangan berpikir negatif, aku tidak membutuhkanmu melayaniku di atas tempat tidur, aku hanya menyuruhmu menemani kesepianku, jelas elang. Joanna mengalihkan pandangannya, melihat kaca mobil di depannya. Rasa berat yang dia pikul selama ini perlahan menghilang setelah semua hutangnya pada Tuan Sugandi terbayar lunas, walaupun dia masih harus bekerja untuk elang atas semua kedermawanannya. Paling tidak perlakuan elang tidak seperti Tuan Sugandi, dia masih punya hati saat memperlakukan Joanna. Mulai saat ini aku yang mengatur hidupmu, ucap elang tiba-tiba. Maksud kamu? Joanna segera mengalihkan kembali pandangannya pada elang. Jangan membantah setiap yang aku suruh dan perintah, jawab elang. Namun jika kamu macam-macam, aku tak mau menuruti kata-katamu, komentar Joanna. Elang hanya menyeringgaikan bibirnya, matanya menatap lurus kaca mobil di depannya. Apa kamu mencintai Darwin? Pertanyaan yang tidak terduga keluar dari mulut elang. Entahlah, jawab Joanna tertunduk. Jika kamu menyukainya, katakanlah secepatnya sebelum semuanya terlambat, jelas elang. Joanna beralih menatap elang, dia tidak mengerti tentang pemikiran lelaki itu. Bagaimana aku bekerja denganmu kalau aku bersama lagi dengan Darwin, tutur Joanna tidak mengerti. Aku bukan orang kejam, kamu boleh memilih jalan hidupmu jika kamu memang memilih lelaki itu. Senyum tipis tersungging di bibir elang. Namun elang masih menundukkan wajahnya tanpa melihat Joanna. Kamu serius? Joanna menoleh elang, kerutan di dahinya tampak jelas. Kapan aku main-main dengan ucapanku, imbu elang. Joanna dengan refleks memeluk lelaki itu. Terima kasih, elang. Aku selalu takut kembali bersama Darwin karena hutang-hutangku pada Tuan Sugandi. Namun saat ini aku yakin, jika aku bisa kembali lagi pada Darwin, ucap Joanna di atas pundak elang. Tangannya masih melingkar di tubuh elang yang masih terdiam tanpa bicara apapun. Joanna melepaskan pelukannya, senyum bahagia tersungging di bibirnya. Namun senyumannya menghilang tatkala melihat rembesan air mata keluar dari sudut mata elang. Kamu menangis. Joanna mengernyitkan kedua alisnya. Aku bahagia, aku bisa membantumu, tutur elang sambil tersenyum. Jangan sedih, aku yakin suatu saat kamu akan menemukan wanita yang paling baik daripada Miranda, karena kamu adalah orang baik, elang. Joanna mengusap air mata elang dengan jari-jari tangannya. Sebelum kamu kembali bersama Darwin, aku ingin kamu menemaniku seharian besok pagi sampai malam, pinta elang berusaha mengalihkan pembicaraannya. Kemana? Melihat sebuah pertunjukan wayang orang, dulu aku sering ke sana bersama keluargaku,
namun semenjak Papi sama Kak Rangga sibuk, kami tak pernah ke sana lagi. Baiklah, sebaiknya kita pulang, ajak Elang. Elang, panggil Joanna. Iya, Elang menoleh Joanna. Terima kasih, ya. Sudahlah, Jo, kamu temanku sekarang. Oh iya, kenapa kamu tahu aku dibawa ke tempat ini? Tanya Joanna yang penasaran dengan kehadiran Elang yang tiba-tiba. Aku ingin menemuimu di kontrakanmu, tapi aku melihat dua orang yang mencurigakan membawamu pergi. Jadi aku mengikuti mobil yang kamu tumpangi, tutur Elang. Joanna hanya terdiam tanpa menjawab kata-kata dari Elang. Sebaiknya kita pulang sekarang, ajak Elang. Elang kembali fokus pada jalanan di depannya. Ia menghidupkan mesin mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat, Jo, ucap Elang sambil menoleh Joanna yang sudah memejamkan kedua mata di sampingnya. Kamu pasti lelah Joanna, ucap Elang sambil tersenyum. Elang menghentikan mobilnya di pinggir gang kontrakan Joanna. Namun Joanna masih tertidur, tubuhnya melorot namun dia masih terlihat nyenyak. Elang hanya diam memandanginya, dia tidak tega untuk membangunkannya. Elang memutuskan untuk menunggunya bangun sendiri tanpa ia bangunkan. Elang memperhatikan setiap lekukan wajah Joanna. Wajah cantik dan menarik namun tidak terlalu terlihat karena penampilannya yang cuek dan seadanya. Kamu cantik, Joanna, ucap Elang, pandangannya tak berpaling dari wajah Joanna di sampingnya. Elang mengangkat tangannya untuk membenarkan rambut Joanna yang menutupi wajahnya, namun dia mengurungkannya. Entah kenapa Elang merasa kecewa saat bibirnya menyuruh Joanna untuk kembali bersama Darwin. Pasti aku sudah gila, ucap Elang sambil mengusap rambut hingga wajahnya. Joanna mengerjapkan matanya, perlahan kedua matanya melebar lalu menoleh Elang yang terdiam di sampingnya. Elang, panggil Joanna sambil membenarkan jaket dan juga rambutnya yang tampak acak-acakan. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Tanya Joanna heran. Aku baru saja sampai, jawab Elang. Oh begitu, aku pulang dulu ya, terima kasih ya, dua jaketmu ada di rumahku, nanti aku bawa besok ketika kita pergi. Tidak usah, lagi pula jaketku banyak. Sombong, ucap Joanna tersenyum. Elang hanya tersenyum membalas senyuman Joanna. Joanna membuka pintu mobil di sampingnya lalu keluar dari dalam mobil Elang. Joanna hanya melambaikan tangan ketika mobil Elang pergi dari sana. Joanna menelusuri gang sempit hingga dia sampai di kontrakannya. Joanna merasa bahagia karena bisa bersama lagi dengan Darwin, namun entah kenapa seperti ada yang mengganjal dalam hatinya. Joanna merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu kembali memejamkan kedua matanya. Bersambung 34. Elang menghentikan mobilnya di parkiran hotel, ia berjalan menuju lobi hotel lalu menaiki lift untuk sampai di lantai atas tempat kamarnya berada. Elang membuka pintu kamarnya, ia tersentak ketika mendapati Mami Ambar, maminya duduk di sofa. Maaf, Mami masuk tanpa izin, perempuan berumur yang berdandan cantik itu berdiri mendekati Elang. Pulanglah, sayang, Mami kangen. Suara itu sungguh terdengar miris di telinga Elang. Hanya Mami yang kangen aku, jawab Elang tertunduk sedih. Semua kangen sama kamu, termasuk Papi, suara itu pelan namun terdengar janggal di telinga Elang. Mami Ambar, memang orang satu-satunya yang sangat peduli pada Elang, bahkan dia sangat menyayangi Elang, walau terkadang Mami Ambar sering memuji Rangga di depan Elang, membuat Elang merasa menjadi manusia tidak berguna. Aku sudah nyaman tinggal di sini, Mi. Sampai kapan kamu akan seperti ini terus? Tatapan Mami Ambar semakin dalam menatap anak bungsunya. Aku tidak tahu, Mi. Jika kamu seperti ini terus sampai kapanpun Papi tidak akan pernah mempercayakan salah satu perusahaannya untuk kamu pimpin, ucap Mami Ambar sambil membelai lembut lengan Elang. Beri aku waktu, Mi. Suatu saat aku pasti akan pulang ke rumah. Mami tunggu keputusan itu secepatnya, karena Mami khawatir dengan sikapmu yang seperti ini, Papi akan memblokir semua uang yang masuk ke rekeningmu. Elang terdiam, dia hanya tertunduk. Omongan maminya mengganggu isi pikirannya. Jika Elang tidak mendapatkan uang dari keluarganya, dari mana lagi Elang bisa mendapatkan penghasilan? Bahkan saat ini dia belum bekerja sama sekali. Elang belum bisa hidup susah, selama hidupnya dia selalu dipenuhi dengan harta melimpah yang tidak ada habisnya. Elang menarik napas panjang, lalu menatap mata Mami Ambar di depannya. Beri aku waktu 1 minggu lagi, setelah itu aku akan pulang, tawar Elang. Baiklah,
Mami berharap apa yang kamu putuskan akan berdampak baik pada kita semua. Mami Ambar masih tampak khawatir, dia tahu Elang keras kepala dan masih kekanak-kanakan. Sifat manja dan egoisnya belum bisa dia hilangkan. Elang hanya mengangguk pelan, lalu melangkah masuk menuju tempat tidurnya. Mami Ambar mengikuti langkahnya dari belakang. Setelah Elang duduk di atas tempat tidurnya, Mami Ambar ikut duduk di sampingnya. Sudah beberapa hari ini Mami sering memikirkanmu, ucap Mami Ambar tiba-tiba. Elang menoleh maminya, wanita yang paling memanjakan Elang hingga saat ini, tak ada satupun permintaan yang tidak dipenuhi oleh maminya. Mami tak usah terlalu memikirkanku, aku baik-baik saja di sini, jawab Elang berusaha menepiskan kekhawatiran maminya. Apa tidak sebaiknya kamu menikahi Joanna, pacarmu itu? Pertanyaan Mami Ambar membuat Elang tersentak. Seketika pandangannya terfokus pada maminya. Tidak, nih, jawab Elang singkat tanpa basa-basi. Kenapa? Mami Ambar mengernyitkan alisnya. Elang hanya menggelengkan kepalanya. Jika kamu menikah dan mempunyai istri, kamu akan lebih semangat bekerja untuk istrimu nanti, jelas Mami Ambar. Aku sudah putus dengan Joanna, nih. Elang tak ingin mamainya terlalu berharap pada Joanna walau bagaimanapun Joanna hanya pacar sewaan untuknya. Kenapa? Kerutan di antara kedua alis Mami Ambar semakin tampak jelas. Kami bukan jodoh, dan aku ingin lebih fokus pada hidupku sendiri, ujar Elang tanpa mau berkomentar banyak. Tapi kini umurmu sudah siap untuk menjalin suatu pernikahan, Elang. Mami tidak akan memaksamu menikah dengan siapapun, kamu bebas memilih wanita manapun yang hendak kamu nikahi, asalkan dengan wanita baik-baik. Nanti jika aku sudah menemukan wanita yang tepat, pasti aku kenalkan pada Mami. Elang tersenyum sambil menatap maminya. Bunyi getaran handphone terdengar jelas di dalam tas mengkilat yang melingkar di pergelangan Mami Ambar. Ia segera mengeluarkan ponselnya, lalu melihat satu pesan masuk yang dikirimkan seseorang. Elang hanya memandangi maminya yang masih sibuk dengan layar handphonenya. Mami pulang dulu, ya, barusan papi kirim pesan mau ngajak makan siang dengan rekan kerjanya. Mami Ambar segera bersiap dan berdiri menghadap Elang. Elang hanya menganggukkan kepalanya, sambil tersenyum melepas kepergian maminya. Setelah Mami Ambar keluar dari pintu kamarnya, Elang segera menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Besok adalah hari terakhir dia bertemu Joanna, setelah itu Elang harus benar-benar rela melepaskan perempuan itu. Aku tidak mencintainya, aku tidak pernah mencintainya, gumam Elang sambil melihat langit-langit kamarnya. Elang mengerjapkan matanya, dia segera meraih handphone yang masih tergeletak di samping bantalnya. Matanya menyipit melihat layar handphone yang digenggamnya. Beberapa panggilan masuk dari Joanna. Elang tersentak, tubuhnya seketika duduk menatap serius layar handphonenya. Joanna menghubunginya setengah jam yang lalu, Elang benar-benar terlambat bangun pagi itu. Rasa lelah dan capek membuatnya tidak sadar jika nada dering handphonenya berdering beberapa kali. Elang segera menelepon Joanna. Jo, kamu di mana? Tanya Elang sambil bangkit dari tempat tidurnya. Aku di rooftop hotelmu. Tunggu, aku kesana 10 menit lagi. Elang segera berlari menuju kamar mandi. Pagi itu dia tak ingin melewatkan banyak waktu untuk bertemu Joanna. Hari ini adalah hari terakhirnya bersama gadis itu. Setelah ini Elang tidak yakin bisa melihat Joanna lagi atau tidak. Karena Elang sudah memutuskan untuk tidak mengganggu kehidupan Joanna lagi. Elang menggunakan baju dan segera merapikan rambutnya secepat mungkin. Dia segera berlari keluar dari kamarnya meniki lift menuju rooftop untuk segera bertemu Joanna di sana. Jo, panggil Elang sambil mendekati Joanna yang berdiri menghadap hamparan kota di bawah sana. Bunyi napas tidak beraturan terdengar jelas dari mulut dan hidung Elang. Joanna menoleh Elang dengan heran. Maaf Jo, aku kesiangan. Tidak apa-apa, beberapa jam di sini tak berasa bagiku, ucap Joanna. Matanya terfokus pada kerah kemeja baju yang digunakan Elang. Kerah bajumu tidak rapi, sini aku benarkan dulu, ucap Joanna sambil membenarkan kerah baju Elang. Wajah Joanna kini sangat dekat dengan wajah Elang membuat jantung Elang merasa berdebar lebih kencang. Dia mencoba menahan napas agar tidak terlihat grogi di depan Joanna. Sudah, ucap Joanna sambil menurunkan tangannya. Elang hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Elang merasa semakin canggung berada di dekat Joanna. Tidak Elang, sebentar lagi dia akan pergi bersama lelaki yang dicintainya. Batin Elang menepis semua perasaannya. Mau berangkat sekarang? Tanya Joanna. Boleh.
Tapi acara wayang orangnya malam hari, bagaimana jika hari ini kita main ke taman bermain dulu, ajak Elang. Joanna terdiam, sebetulnya dia tidak suka tempat itu, namun Joanna berusaha mengiyakan ajakan Elang. Baiklah, jawab Joanna sambil tersenyum. Joanna dan Elang pergi meninggalkan rooftop menaiki lift menuju lantai bawah. Ketika mereka berjalan di lobi hotel, Elang mendapati Rangga dan Miranda ada di sana. Elang menolehnya tanpa menegur kakaknya yang sedang sibuk berbicara pada salah seorang pegawai hotel. Miranda hanya menoleh Elang sekilas, setelah itu dia fokus pada pegawai hotel yang sedang bicara dengan suaminya. Bersambung 35. Elang tunggu, teriak Rangga yang melambaikan tangannya ke arah Elang. Elang dan Joanna menghentikan langkahnya. Rangga berjalan mendekati Elang dan Joanna diikuti Miranda dari belakangnya. Kamu sudah dapat kabar dari papi? Jika sekarang aku yang akan mengelola hotel ini, jelas Rangga sambil memandang serius Elang di hadapannya. Maksud kamu apa? Elang mengernyitkan kedua alisnya menatap heran Rangga di depannya. Jika aku sudah mengambil alih hotel ini, segeralah pergi dari hotel ini, kamu bisa pindah ke hotel milik papi yang lainnya. Kenapa harus Red Hotel yang akan kamu ambil alih, bukannya banyak hotel milik papi yang lainnya? Elang semakin geram. Dia tidak menyangka Rangga akan menyuruhnya pergi dari Red Hotel. Karena Miranda lebih menyukai Red Hotel daripada hotel papi yang lain, tegas Rangga. Elang menoleh Miranda yang sedang menyeringai sinis. Dia tidak menyangka Miranda akan mempengaruhi kakaknya untuk menguasai Red Hotel dengan mengusir Elang dari sana. Sebaiknya kamu bereskan barang-barangmu secepatnya, pitah Rangga sambil menepuk bahu Elang. Elang segera menepiskan tangan Rangga. Sorot kemarahan diarahkan pada mata Rangga yang sedari tadi bersikap acuh padanya. Ayo sayang, nanti aku terlambat rapat hari ini, ajak Rangga pada Miranda yang masih setia di sampingnya. Rangga dan Miranda pergi meninggalkan Elang dan Joanna yang masih terdiam di tempat semula. Kamu baik-baik saja? Tanya Joanna sambil melihat Elang di sampingnya. Elang hanya menganggukkan kepalanya sambil menghapus air mata yang masih menggenang memenuhi kedua bola matanya. Ayo kita pergi, ajak Joanna sambil menarik tangan Elang menuju parkiran hotel. Mana kunci mobilnya? Biar aku yang mengemudikan mobilnya. Joanna mengulurkan tangannya. Joanna tahu pikiran Elang sedang kacau saat ini. Elang memberikan kunci mobilnya pada Joanna tanpa banyak bicara. Dia pun tak ingin mengemudikan mobil dalam keadaan kacau seperti itu. Joanna segera melajukan mobilnya tanpa banyak bicara. Elang hanya terdiam membisu sambil melihat jalanan yang mereka lewati. Kamu mau kemana? Tanya Elang menoleh Joanna. Dia baru tersadar jika arah mobil yang dikemudikan Joanna bukan mengarah pada taman hiburan yang hendak mereka kunjungi. Tidak mungkin kita ke taman hiburan dengan keadaanmu seperti ini. Aku akan membawamu ke tempat yang bisa membuat pikiranmu tenang, tutur Joanna yang terus saja melajukan mobilnya dengan cepat. Tapi sepertinya kita akan keluar kota. Elang masih tampak heran. Dia tidak tahu kemana Joanna akan membawanya pergi. Iya, ikut saja, kamu akan merasa lebih baik di sana. Joanna menoleh Elang sekilas lalu kembali fokus pada kemudinya. Elang kembali mengalihkan pandangannya melihat kaca mobil di sampingnya. Perkataan Rangga masih menjadi beban untuk pikirannya. Semua orang terdekatnya tahu jika Elang sangat menyukai Red Hotel, oleh karena itu Elang sering mengunjungi dan menginap di hotel tersebut sedari dulu. Miranda sungguh tega. Bahkan ia paling tahu jika Elang menyukai Red Hotel sedari dulu, namun ia begitu tega menyuruh Rangga mengambil alih hotel tersebut dan menyuruh Elang segera keluar dari hotel tersebut. Elang beberapa kali menarik napas panjang ketika mengingat ucapan Rangga barusan. Kita sudah sampai, ucap Joanna yang sudah menghentikan mobilnya di pinggiran jalan. Elang mengedarkan pandangannya melihat sekeliling area luar. Kita ke pantai? Tanya Elang sambil melihat Joanna. Iya. Bukannya kamu suka curhat dengan cara berteriak, ledek Joanna menyeringaikan bibirnya. Elang hanya menaikkan sedikit ujung bibirnya tanpa banyak bicara. Turunlah, tempat ini akan membuatmu lebih baik. Joanna membuka pintu mobil lalu keluar dari dalam mobil, diikuti Elang yang sama-sama keluar dari dalam mobilnya. Mereka berjalan menelusuri pinggiran pantai sambil menjinjing sepatu masing-masing. Mataharinya sedang terik, sebaiknya kita duduk di sana dulu. Joanna menunjuk bangku kayu yang berada di bawah pohon rindang yang ada di pinggir pantai. Elang hanya mengangguk, lalu pergi menuju bangku yang ditunjuk Joanna. Kini mereka sama-sama duduk di bangku tersebut sambil melihat deburan ombak yang menyapu pinggiran pantai. Tunggu sebentar,
Aku beli minum dulu, ya. Joanna berdiri lalu pergi dari hadapan Elang. Elang hanya melihat kepergian gadis itu yang berjalan semakin menjauh dari keberadaannya. Joanna memang perhatian, di balik sifat cueknya dia lebih peduli pada orang-orang di sekitarnya. Elang mengalihkan pandangannya pada deburan ombak pantai yang terus berayun tanpa henti. Semua acara yang sudah dia rencanakan bersama Joanna harus teralihkan karena kedatangan Rangga dan Miranda yang merusak moodnya. Aku beli air mineral, aku tidak tahu apa minuman kesukaanmu. Joanna menyodorkan air mineral yang ia beli dari warung di dekat jalan pinggiran pantai. Elang segera mengambil botol minuman yang disodorkan Joanna, lalu meneguknya hingga tersisa setengah botol. Joanna hanya menoleh Elang sebentar lalu duduk di samping Elang dan memfokuskan pandangannya pada laut di depannya. Inilah tempat favoritku, jika aku sedang banyak masalah, aku sering menghabiskan waktuku di sini untuk menenangkan pikiranku. Joanna menatap lurus lautan di depannya. Seorang diri, tanya Elang menoleh Joanna. Iya, aku lebih tenang jika datang seorang sendiri, jawab Joanna yang masih asyik menatap deburan ombak pantai dengan senyum bahagia. Beberapa kali Joanna menarik napas dalam menikmati aroma pantai yang sering dia rindukan. Sepertinya kamu tidak asing dengan tempat ini, tanya Elang sambil ikut menikmati pemandangan di depannya. Iya, karena dulu, aku sering kesini bersama Mama dan Papa, bahkan ini adalah tempat favorit kami di akhir pekan untuk menghabiskan liburan kami, namun... Joanna menghentikan kata-katanya. Namun apa? Elang semakin penasaran. Sudahlah tak usah dibahas, aku kesini ingin mengajakmu untuk melupakan sejenak masalahmu bukan untuk mendengarkan semua ceritaku, jawab Joanna sambil berdiri lalu berjalan mendekati ombak yang melaju dari arah laut. Elang hanya terdiam memandangi gadis di depannya yang masih asyik memainkan ombak dengan kaki telanjang. Gadis itu belum bisa terbuka seutuhnya, dia masih saja menyimpan semua ceritanya seorang diri. Elang mendekati Joanna, lalu ikut memainkan pasir yang diterpa gelombang air laut. Kamu ingin memaki Miranda di sini? Tanya Joanna sambil menyeringaikan bibirnya. Tidak, jawab Elang singkat. Kenapa? Joanna menatap tajam Elang yang kini ada di sampingnya. Walau apapun yang dia lakukan padaku, aku tidak bisa membencinya. Elang berjalan beberapa langkah menjauhi ombak lalu duduk di atas pasir pantai. Joanna terdiam memandangi Elang dengan iba. Joanna berjalan menghampiri Elang lalu ikut duduk di sampingnya. Kamu masih mencintai Miranda? Tanya Joanna menajamkan tatapannya pada Elang. Elang menghela napas berat, pertanyaan berat yang harus ia jawab. Bahkan sampai saat ini Elang belum mengerti tentang perasaannya sendiri. Aku tidak tahu, jawab Elang sambil menyipitkan matanya menatap lautan di depannya. Tidak salah jika kamu mencintainya, yang salah jika kamu ingin memilikinya, dia sudah bersama orang lain, seiring berjalannya waktu kamu pasti akan melupakannya. Joanna menepuk-nepuk bahu lelaki di sampingnya. Elang hanya mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya pada Joanna. Jo, temani aku hari ini. Pandangan memelas itu membuat batin Joanna terenyuh untuk tetap ada di samping lelaki itu. Bersambung.